Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan agenda pertama hari ini adalah kita akan kontrol tanaman-tanaman dari mitra-mitra alpukat Panjalu yang ada di Gunung Kidul. Ini tanaman usia berapa tahun, Pak? Ini baru tanam di bulan Juni, berarti sekitar hampir Setahun kurang. tahun kurang. Dan ini tanaman dari bibit sambung, Sambung sudah disambung. Dan ini Ya. varietas apa? Diana. Inilah Diana yang kita kembangkan di Gunung Kidul. Varietas Diana dari Kang Tris kita tanam di Gunung Kidul. Dan kita kontrol apakah ini sambungannya ini kok tukulnya yang ngisor. Aku curiga ini bukan di atas sambungan, Bang. Coba ini di atas sambungan bener nggak nih? Sepertinya bukan. Sing iki kita seluruh iki. Ini pasti. Ini yang kita bahas. Bener itu. Yes, nanti kita cek Mas Habib. Seperti kalau bukan ya ini dibuang. Udah Pak. Nah ini hati-hati ketika bibit dari sambung. Ini sering yang terjadi ketika kontrol nggak paham mana yang harus dibuang. Nah seperti inilah. Jangan sampai bibit ini adalah dari batang bawah. Ini yang harus dihindari. Dan di Gunung Kidul ini rawan terhadap kekeringan. Namun ya alhamdulillah ini hasilnya. Ini ada kendala? Nggak ada. Ini full di atas sambungan. Di atas sambungan. Kita kontrol. Oh ya, ini sambungannya. Dan ini semua tunas dari sambungan. Di atas sambungan. Oke, aman. Ini tinggal nanti kasih itu, Pak. Kasih pola irigasi pakai itu. Kemarin bambu. yang setempat. Oke. Irigasi bumbung. Ini Diana tumbuh subur, dan untuk di sini kami tidak lakukan pemruningan. Jadi tanaman ini kita tidak perlu lakukan pruning karena karakter Diana juga nggak membutuhkan banyak pruning. Seperti ini. Nah ini sambungannya di sini. Jadi ini aman, clear. Di atas ini murni Diana. Oh ini ada lagi Diana. Oke. Ini sambungannya di atas aman. Sambungannya ini, Pak. Ini sambungannya mana nih? Iki ya? Iya. Nah, ini buang. Ini dipotong. Berarti sampai kontrol kemarin. Iya. Ini udah terlanjur gede nih, salah fatal nih, Pak. Oke. Ini teman-teman, ini sebuah kesalahan. Sambungan ada di sini. Ini bibit unggul. Ini seedling. Nah, ini ada tumbuh di sini, tapi karena tidak dikontrol, akhirnya seedling ini memberikan cabang baru. Solusinya bagaimana? Ini dibuang atau ini di top working. Ini pentingnya pengontrolan di awal, jangan sampai
hanya sekedar melihat tanaman itu subur, ternyata apa yang terjadi, tanamannya ada kesalahan. Dan ini terjadi ketika terjadi sebuah kesalahan, maka solusinya adalah seperti ini. Ini batang tumbuh di bawah sambungan, sehingga ini bukan varietas Diana. Ini juga varietas lain. Ini varietas yang kita harapkan. Namun dari ciri-cirinya ada pertumbuhan bongsor. Pertumbuhan bongsor itu mencurigakan, karena bibit yang sudah melakukan penyambungan dia tidak akan sebongsor kalau dari tanaman seedling. Sehingga solusinya adalah seperti ini. Solusi yang pertama adalah ini dipotong, dibuang. Namun karena ini batang sudah bagus, maka dilakukan penyambungan, sehingga ini nanti varietasnya adalah menjadi varietas unggulan. Ini coba diganti Mas, jangan di situ, di sini. Jadi nyambungnya bukan di dalam, jadi keluar, nanti larinya keluar dia. Ya. Asik. Nah, ini adalah segitiga. Jadi ini ranting ke sini, ranting ke kanan, dan ini nanti kita harapkan tumbuhnya ke keluar, bukan ke dalam. Seperti ini. Kalau ini nanti gagal, Pak. Ya. Kalau ini nanti gagal, langsung dipotong saja di bawah. Oh ya. Jadi biar percepatan untuk pengembangan dua dahan sekunder ini. Dari penampangnya kita bisa lihat sebelah kiri adalah varietas Diana, sebelah kanan adalah bukan Diana. Kita lihat dari daunnya. Perbandingannya sangat berbeda, dua varian yang berbeda. Jadi jelas ini bukan dari bibit sambungan. Solusinya adalah seperti ini. Kita potong, kita buang. Dan ini sebuah kesalahan dari tim kita, terlambat kontrol. Mestinya ketika ini dari awal dibuang, pertumbuhan ini akan lebih jauh lebih optimal. Nah, ini satu lagi teman-teman, bagi kalian yang ini seperti ini, kejadian seperti ini sering terjadi. Ini apa? Kanker batang? Bukan. Ini itu plastik pengikatnya telat kalian buka, sehingga timbul seperti ini. Ada kemungkinan di dalamnya masih ada plastik. Nah, gunanya perawatan berkala itu seperti itu. Pengontrolan setiap tanaman itu perlu seperti itu. Ini sementara tidak ada pruning, biarkan dulu. Ini masuk musim kemarau, butuh daun yang lebih rindang. Dan nanti kita tambahkan bumbung dari bambu dan diberikan air seminggu sekali. Itu solusi untuk tanaman di musim kering. Nah, inilah teman-teman salah satu contoh tanaman seedling. Nah, ketika ini tanaman seedling awal ini dan pertumbuhannya tidak maksimal, sehingga tumbuh batang baru, dan ini lebih optimal. Sehingga ketika seperti ini terjadi, tanaman tua buang, biarkan tanaman yang baru yang lebih optimal bertumbuh. Dan ingat, nah setelah seperti ini batang paling atas dibuang, potong, sehingga pohon ini nanti tidak akan menjulang ke atas, tetapi melakukan pembesaran di batang bawah. Ini yang kita harapkan, sehingga maksimal 2 tahun dia akan sebesar lengan saya ini. Ini penyakit alpukat di dataran rendah. Ini kutu kebul. Nah, seperti ini tungau. Nih. Ini varietas Diana. Ya. Memang butuh proses
untuk pemahaman budidaya yang baik dan benar, dan tidak mudah memberikan pendidikan kepada masyarakat. Ini ada salah satu contoh kurang rawatan, artinya kurang air. Nah, ini salah satu contoh tanaman yang kurang pemupukan, kurang pengairan, sehingga pertumbuhannya, ciri-cirinya apa? Satu, batang menguning, daun menguning. Ini kurang air, kurang N, kandungan N. Ini nanti akan menjadi tua dan berangsur-angsur menjadi busuk. Solusinya adalah berikan tabung bambu yang besar, diberikan air dan diberikan nutrisi atau POC. Nah, seperti ini. Solusi sederhana untuk penanganan kutu kebul adalah dengan cara penyemprotan seperti ini. Untuk kelas rumahan cukup dengan seperti ini. Coba semprot kayak gini. Semprot ini aja, fokus itu, terus. Hop. Nah, hop, berhenti. Aku mau nanya, ada sabunnya enggak? Ini kelihatan ada sabunnya enggak? Ada. Nah, menurut saya enggak ada. Artinya ini kurang sabunnya. Sampai mau pakai racun, pakai apapun enggak akan ngaruh kalau ini enggak ada sabunnya. Jadi ini mubah. Gitu loh. Karena enggak ada sabunnya. Dikasih memang pasti dikasih, tapi artinya dosisnya kurang. Ngerti toh? Caranya semprotin kelihatan sabunnya, nah itu udah pas. Kalau di sini nggak ada sabunnya, yo mubah sampean, nggak ada manfaatnya.